Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Husnul Maafi dengan nomor NIM 220-203-4. Nah, pada pagi hari ini aku akan menjelaskan tentang cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Maaf kalau terdapat suara musik karena sekarang masih dalam acara nikah. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa makna daripada pengertian dari indikator. Baik, saya akan menjelaskan pengertian daripada indikator. Pengertian indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian potensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup diantaranya adalah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan bahwa ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, dalam panduan pengembangan indikator dan juga Permendiknas nomor 41 tahun 2007 juga menyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang mana menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator itu sendiri dapat dikembangkan menjadi sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional, yang dimana terukur atau dapat diobservasi. Dalam pengembangan indikator perlu yang namanya adalah mempertimbangkan diantaranya satu, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah itu sendiri. Selanjutnya, indikator dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, disinilah akan menjadi rumusan indikator sekurang-kurangnya adalah mencakup dua hal, dimana yaitu tingkat kompetensi dan tingkat materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, dalam merumuskan indikator perlu yang namanya diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3. Jadi setiap KD itu harus minimal 3 indikator. Nah, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar atau KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan kompetensi dasar itu harus dikembangkan melalui kompetensi minimal sesuai dengan kompetensi dengan kebutuhan peserta didik. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga
menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, atau panduan pengembangan indikator tahun 2010. Oleh karenanya, penjabaran indikator harus dilaksanakan dengan merinci KD menjadi beberapa indikator yang menggunakan kata kerja operasional. Indikator yang dibuat harus dapat diukur sebagai batasan, bukti, dan tanda pencapaian kompetensi. Sebagai contoh, jika KD-nya adalah memahami cara memberitahu dan menaikkan tentang fakta, perasaan dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik identitas diri atau al-ta'aruf dan kehidupan sekolah atau al-hayat fi al-madrasah, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai dengan konteks penggunanya. Maka indikator yang mungkin dibuat diantaranya adalah: 1. Menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik identitas diri atau al-ta'aruf dan kehidupan sekolah atau al-hayat fi madrasah, di mana dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua adalah menjelaskan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik identitas diri atau al-hayat al-ta'aruf dan kehidupan sekolah al-hayat fil madrasah, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga adalah mendiskusikan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik identitas diri atau al-ta'aruf dan kehidupan yang nyata, kehidupan sekolah al-hayat fil madrasah, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, semakin banyak indikator yang bisa dibuat, maka akan semakin baik dan semakin menunjukkan profesionalan seorang guru dalam mengembangkan skenario pembelajaran yang dilaksanakan. Itu adalah tadi penjelasan saya tentang rumusan indikator pencapaian kompetensi, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.